Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azanur Laila dari kelas SC NIM 2320210107 akan membuat video tentang cara pembuatan surat gugatan. Nah, sebelum lanjut ke video penjelasan, saya tampilkan soal kasus terlebih dahulu. Dalam soal ini diberikan sebuah kasus posisi yang menceritakan adanya sengketa antara Bapak Ahmad dengan PT Amanah Mulia dalam transaksi jual beli emas berbasis akad syariah, yaitu murabahah. Nah, dari kasus tersebut terlihat bahwa sudah ada perjanjian yang sah, penggugat sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar uang muka, namun pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya karena tidak mengirimkan emas sesuai waktu yang disepakati. Bahkan setelah dilakukan komplain dan somasi, pihak perusahaan tetap tidak memberikan tanggapan, sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi wan prestasi oleh PT Amanah Mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat surat gugatan wan prestasi. Bagian pertama ada kepala surat. Langkah pertama dalam penyusunan surat gugatan ini adalah membuat bagian kepala surat sebagai identitas awal dari dokumen hukum yang diajukan. Nah, dalam bagian ini saya mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu di Semarang pada tanggal 10 Maret 2025. Pencantuman tempat dan tanggal ini penting karena menunjukkan kapan dan di mana gugatan tersebut dibuat. Nah, ini kotanya Semarang. Selanjutnya ada tanggal pembuatannya. Nah, selanjutnya saya mencantumkan tujuan surat ini. Ini tujuan surat. Suratnya mau ditujukan kemana? Nah, ini Ketua Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Semarang. Nah, selain itu saya juga mencantumkan perihal surat, yaitu perihal gugatan wan prestasi. Perihal ini berfungsi sebagai ringkasan singkat mengenai isi gugatan, sehingga sejak awal sudah dapat diketahui bahwa perkara ini merupakan sengketa akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, perihal ini tidak harus diisi gugatan wan prestasi, tergantung kasusnya seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya ada identitas para pihak. Bagian pertama dicantumkan identitas penggugat, yaitu Bapak Ahmad. Penggugat Bapak Ahmad sebagai penggugat yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 10 Kabupaten Demak. Identitas ini menunjukkan siapa pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Ini nama, tempat tanggal lahir harus lengkap. Untuk nama tidak perlu menggunakan bapak atau ibu, cukup menggunakan nama saja, nama lengkap seperti ini ya. Selanjutnya ada identitas tergugat. Ini identitas tergugat, yaitu PT Amanah Mulia yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 45 Kota Semarang. Ini sebagai tergugat. Nah, dalam hal ini tergugat merupakan badan hukum, sehingga cukup dicantumkan nama perusahaan dan alamatnya saja, karena kan badan hukum ya. Selanjutnya saya juga menegaskan penggunaan istilah penggugat dan tergugat. Penegasan ini bertujuan untuk mempermudah penyebutan dalam keseluruhan isi gugatan, sehingga tidak perlu mengulang identitas lengkap setiap kali menyebut pihak. Selanjutnya ada dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu kronologi kejadian. Pada poin 1, pada tanggal 10 Januari 2025, penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli emas dengan akad murabahah. Ini sudah jelas ada akad murabahahnya.
Dalam perjanjian tersebut, penggugat berkedudukan sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual. Artinya, ini sudah ada hubungan hukum yang sah antara kedua pihak. Selanjutnya, poin kedua. Dalam perjanjian tersebut, penggugat membeli emas batangan seberat 50 gram dengan total harga 80 juta rupiah. Di sini sudah dijelaskan. Seberat 50 gram, total harga 80 juta rupiah. Ini menjelaskan objek dan nilai perjanjian secara sah dan jelas ya. Selanjutnya poin ketiga, pembayaran dilakukan dengan sistem uang muka sebesar 5 juta rupiah dan sisanya dicicil selama 12 bulan. Ini, cicilan selama 12 bulan. Ini merupakan kewajiban dari pihak penggugat. Selanjutnya poin keempat. Nah, pada tanggal yang sama, yaitu 10 Januari 2025, penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah kepada tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat telah beritikat baik dan memenuhi kewajibannya. Selanjutnya poin kelima. Dalam perjanjian disebutkan bahwa tergugat wajib mengirimkan emas paling lambat 7 hari setelah pembayaran dilakukan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2025. Di sini sudah dijelaskan ya, harus rinci dan detail. Selanjutnya poin ke-6. Namun kenyataannya ini sampai tanggal 25 Januari 2025 emas tersebut belum juga dikirimkan oleh tergugat. Nah, di sini sudah mulai terlihat adanya pelanggaran terhadap perjanjian. Selanjutnya poin ke-7. Penggugat kemudian berusaha menghubungi tergugat pada tanggal 26 Januari 2025 ini. Dan kembali pada tanggal 1 Februari 2025 ini. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara baik-baik. Selanjutnya poin ke-8. Pada tanggal 1 Februari 2025, tergugat menyampaikan bahwa stok emas sedang kosong dan tidak dapat memastikan waktu pengiriman. Ini tidak dapat memastikan waktu pengiriman. Jawaban ini tidak memberikan kepastian kepada penggugat. Selanjutnya poin ke-9, penggugat mengirimkan surat komplain kepada tergugat namun tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya poin ke-10. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2025, penggugat mengirimkan somasi dan memberikan waktu 7 hari. Di sini sudah dijelaskan somasi, telah mengirimkan somasi dan 7 hari. Ini. Namun, hingga tanggal 22 Februari 2025, tergugat tetap tidak memberikan tanggapan maupun penyelesaian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik sama sekali. Selanjutnya, poin ke-11. Akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, penggugat mengalami kerugian, yaitu kerugian material sebesar 20 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, poin ke-12. Berdasarkan seluruh kejadian tersebut, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Nih. Nah, selanjutnya poin ke-13 sampai 15. Ini. Penggugat juga memohon sita jaminan terhadap aset tergugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu serta penetapan uang paksa sebesar 100.000 per hari ini.
Ini untuk penulisan bahasa Inggris atau bahasa asing, penulisannya dimiringkan ya, untuk semua. Ini, seperti ini. Selanjutnya ada petitum atau tuntutan yang diajukan kepada hakim. Nah, dalam gugatan ini penggugat meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya. Ini petitum ya. Ini petitum agar gugatan dikabulkan seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi, menghukum tergugat mengembalikan uang muka sebesar 5 juta rupiah, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 20 juta rupiah, menghukum tergugat membayar ganti rugi material 5 juta rupiah, menghukum tergugat membayar denda 100.000 per hari, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara, serta menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Ini merupakan inti dari tujuan gugatan. Ini. Nah, untuk penulisan seperti ini ditulis secara miring, tidak seperti ini ya. Nah, selanjutnya subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, untuk penulisan ini ditulis secara miring. Jangan lupa, ditulis secara miring. Nah, apabila hakim memiliki pertimbangan lain, penggugat tetap memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah, selanjutnya hormat penggugat. Ini harusnya tidak mencantumkan Bapak seperti ini, tapi cukup Ahmad saja. Gini. Dan ini harusnya yang bertanda tangan di sini bukan Pak Ahmad, tetapi kuasa hukum dari Bapak Ahmad, seperti itu ya. Sekian pembuatan surat gugatan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.